kalian tahu nggak? Ternyata penyebab musnahnya para dewa di Nordik itu adalah si Loki. Dewa besar kayak Odin, Thor, Tyr, Heimdall, dan banyak dewa lain tewas dalam kiamat ini. Kekacauan besar ini hanya karena Loki sedang iseng. Atau mungkin tujuan Loki emang buat memusnahkan para dewa. Ini adalah kisah lanjutan dari videoku yang ini. Di sana aku mengatakan jika Loki pada saat itu iseng aja bikin sebuah anak panah dari mistletoe. Si Loki sebenarnya penasaran apa yang terjadi ketika Baldur berhasil dia lukai. Karena diceritakan Baldur adalah dewa yang kebal dengan apapun di 9 alam. Senjata terkuat kayak Mjolnir pun gak bisa ngelukain dia. Nah, otak lucu Loki kemudian mikir, ini kalau Baldur luka jadinya gimana ya? Langsung, mari kita coba. entah dari mana Loki bisa mengetahui kalau kelemahan dari ilmu debus Baldur adalah daun mistletoe. Padahal ibunya yaitu Frigg gak pernah ngasih tahu siapapun, bahkan suaminya sendiri yaitu si Odin. Loki kemudian membuat sebuah anak panah yang terbuat dari daun itu dan memberikannya kepada adik Baldur yaitu Hodur. Loki memintanya buat memanah kakaknya itu dengan panah buatannya. Hodur mah mau-mau aja ya kan. Soalnya dia tahu kalau kakaknya itu kebal sama senjata. Dan pada saat waktu para dewa berkumpul di aula Asgard, para dewa sedang bermain melempar senjata kepada Baldur. Hah, main apa bang? Jadi para dewa ngelemparin barang gitu ke badan Baldur buat ngetes ilmu debusnya. Hodur kemudian datang dan melepaskan anak panah itu tepat di dada kakaknya. Siapa sangka Baldur malah modar. Para dewa terutama Odin dan Frigg pun seketika panik karena kematian Baldur ini akan mendatangkan kiamat atau Ragnarok. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Baldur adalah dewa penjaga keseimbangan dan perdamaian. Di beberapa catatan, Baldur adalah dewa paling sempurna, tampan, bijaksana, dan paling baik hati. Bahkan dikatakan dia lebih sempurna dibandingkan Odin, karena Odin masih punya sifat jahat di hatinya. Oleh karena itulah Baldur dicintai oleh semua makhluk di 9 alam. Kemudian Dewa Hermod mengendarai Sleipnir, si kuda kaki 8 yang cepat. Ia meluncur ke Helheim atau neraka untuk menemui Hel. Dia meminta untuk menghidupkan kembali si Baldur demi keselamatan para dewa dan 9 alam. Hel pun setuju, namun syaratnya semua makhluk di 9 alam harus menangisi kepergian Baldur. Dengan usaha keras, Hermod hampir berhasil. Tinggal satu makhluk saja, yaitu seorang raksasa bernama Thok. Dia menolak menangisi Baldur dan membiarkannya tiada secara alami. Dan ternyata Thok ini adalah Loki yang sedang menyamar. Jadi kayaknya Ragnarok ini adalah rencana Loki deh. Karena udah gagal, jam menuju Ragnarok pun akhirnya berdetak. Sebagai langkah awal antisipasi, Odin kemudian kawin dengan raksasa wanita bernama Rindur. Dengan tujuan untuk melahirkan dewa pahlawan yang dapat tumbuh dewasa dalam waktu sehari. Anak ajaib Odin itu dinamai Vali. Dia ditugaskan untuk menghabisi Hodur yang menjadi penyebab kematian Baldur. Vali dibantu oleh dewa lain akhirnya berhasil menemukan si Loki. Loki kemudian diikat di sebuah goa yang dimana di goa itu ada ular racun yang terus menyakiti Loki. Tapi jauh sebelum Baldur benar-benar tiada, Odin menangkap anak-anaknya Loki. Kayak Fenrir yang Odin ikat di sebuah pulau pakai Gleipnir, ular Jormungand yang dia lemparkan ke laut dalam, dan Hel yang dia jebak di neraka untuk menjadi ratu kematian. Nah, saat Baldur benar-benar tiada tadi, anak-anak Loki ini pun berhasil melepaskan diri dan menyerang para dewa. Dan inilah Ragnarok. Dalam catatan asli, yang memakan matahari dan bulan adalah Fenrir. Namun di catatan lain, yang melakukan itu adalah serigala raksasa, Skoll, dan Hati. Ular raksasa Jormungand kemudian bangkit dari lautan dalam Midgard yang menyebabkan banjir tsunami yang dahsyat. Fenrir melepaskan diri dari Gleipnir dan pergi menyusul Hel ke neraka. Hel akhirnya datang dengan membawa pasukan orang mati yang jumlahnya sangat-sangat banyak. Loki tentunya memihak anak-anaknya dong. Pasukan Loki akhirnya tiba di medan perang Vingrid bersama Surtur dan raksasa api. Misi Loki adalah menancapkan pedang raksasa Surtur yang lebih terang dari matahari di tengah Asgard. Tapi di sana pasukan Odin dan Thor sudah bersiap buat menghadang mereka. Pasukan elit terkuat yaitu Valkyrie juga ikut mempertahankan Asgard. Pertempuran besar ini pun meletus dan menghasilkan kekacauan yang di luar nalar coy. Pokoknya kacau banget deh. Para dewa kemudian saling membunuh. Odin dibunuh oleh Fenrir, yang kemudian Fenrir kalah melawan Vindar si putra Odin. Thor berhasil membunuh Jormungand, namun saat melawannya Thor tergigit oleh bisa Jormungand dan akhirnya tewas keracunan. Loki dan Heimdall saling membunuh, Freyr dibunuh oleh Surtur, Tyr mati, Skoll dan Hati mati, dan begitu juga yang lain. Pertempuran ini diakhiri oleh Surtur yang berhasil membakar dunia dan 9 alam dengan pedangnya yang lebih panas dan terang dari matahari. Inilah yang akhirnya mengakhiri siklus kehidupan yang udah dimulai oleh para dewa sendiri.
Itulah sebuah kisah tragis dari akhir kehidupan perdewaan di Nordik. Mereka yang menciptakan kehidupan, merekalah yang menghancurkan. Semoga terhibur dan untuk waktunya, terima kasih ya.